Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu ala ni'amihi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ingkang kula hormati sedaya kaum muslimin dan muslimat, pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam kegiatan yang mulia, karena tidak ada tempat di dunia ini yang lebih mulia melebihi dari masjid. Sampai tanah haram yang dimuliakan itu pun juga karena di sana ada masjid yang mulia, yaitu Masjidil Haram, di tempat yang mulia. Dalam kegiatan aktivitas yang mulia, di antara sekian ibadah selain yang wajib tentunya, yang mulia itu juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu lebih diberikan penghargaan oleh Allah daripada ibadah sunnah. Bahkan ada kaidah al-ilmu qabla ibadah. Ilmu itu harus lebih awal diupayakan sebelum ibadah, khususnya ibadah-ibadah sunnah. Karena apapun yang dilakukan tanpa ilmu bisa jadi perbuatan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan tujuan. Sehingga di sana banyak hadis-hadis fadhailul ilmi, meskipun hadisnya itu dhaif, karena memang ini untuk mensupport agar orang itu gemar menuntut ilmu. Itu hadisnya banyak sekali, bahkan ada yang mengatakan, tapi sekali lagi ini hadisnya memang dhaif. Ada yang mengatakan bahwa sholatnya orang yang berilmu 1 rakaat itu lebih baik daripada sholatnya orang bodoh, orang yang tidak berilmu dengan 700, bahkan ada mengatakan 7.000 rakaat. Artinya apa? Pentingnya suatu ilmu. Dan kita hari ini juga sedang di dalam majlis niku. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, saya agak istilah orang Jawa kecele. Saya mempersiapkan materi dari Ponorogo sesuai dengan kondisi dan keadaan di Ponorogo. Ternyata kondisi di Bojonegoro agak berbeda. Di Ponorogo terjadi kemarau yang luar biasa, sehingga beberapa hari ini, beberapa minggu ini kita sampaikan kepada masyarakat kerjasama melalui pemerintah kabupaten dengan majelis ulama dan tokoh-tokoh ormas NU Muhammadiyah. Kita adakan edukasi masyarakat, yaitu untuk melaksanakan sholat istisqa. Jadi mulai minggu kemarin sampai minggu ini, insya Allah hari ini juga masih ada sekitar sekian ratus desa yang melaksanakan, rata-rata melaksanakan hari Sabtu dan hari Ahad. Sekolah-sekolah melaksanakan di hari efektif, karena memang panasnya luar biasa dan sumber-sumber air sudah mulai kekeringan. BPBD kerjasama dengan, termasuk kalau di Ponorogo di Muhammadiyah ada Lazismu, setiap hari menyalurkan tangki air itu ada 50 tangki setiap hari ke desa-desa pinggiran yang kekeringan itu. Nah, saya masuk di daerah Bojonegoro, kelihatannya sudah mulai ada gerimis. Tadi di Padangan tadi sudah kelihatan agak dingin, dan cuaca pagi ini nampaknya juga agak redup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
saya sampaikan, kalau hari ini kita sedang menghadapi katakanlah musibah kekeringan alam, menurut saya ini belum ada apa-apanya, dan jangan-jangan kekeringan alam ini merupakan dampak dari kekeringan yang lain. Apa itu? Kekeringan hati. Nah, ini mungkin yang jauh lebih dahsyat dampaknya dari hanya sekedar kekeringan alam. Dan sekali lagi, jangan-jangan kekeringan alam ini juga pengaruh akibat dari kekeringan hati manusia. Apa yang dikatakan dengan kekeringan hati manusia ini? Kekeringan hati manusia memang manusia ini sudah kering. Manusia itu menurut ilmu itu dibagi menjadi ada 3 aspek, ada 3 komponen. Ada aspek basyariah, aspek biologis, dan nanti ada aspek akliyah, aspek akal rasio, dan yang ketiga adalah aspek rohiyah, aspek roh. Aspek basyariah sedaya makhluk sama, punya kebutuhan yang sama. Hampir sama seluruh makhluk hidup ini punya kebutuhan secara basar. Yang membedakan antara makhluk yang lain dengan manusia yaitu akal. Akallah yang membedakan antara makhluk binatang dengan manusia. Boleh mungkin sama-sama juga punya kebutuhan naluri makan, tetapi manusia punya hal yang berbeda dengan binatang. Yang ketiga yang membedakan antara manusia dengan manusia adalah rohnya, jiwanya. Nah, jiwa ini dalam pandangan Islam adalah tauhid, sehingga fitrah itu juga bisa dipahami dalam pandangan Islam, dipahami sebagai suatu konsep tauhid, yaitu kesadaran manusia sebagai makhluk atas atau terhadap atau atas makhluk sebagai sang khalik. Ini yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, aspek rohani, aspek jiwa inilah kadang-kadang yang menjadikan problem di antara kita di dalam kehidupan ini. Bahkan kadang-kadang problem manusia jauh lebih kompleks. Manusia yang berakal, akal itu membedakan manusia dengan hewan, tetapi justru akal ini nampaknya belum menyelesaikan masalah. Justru di sana problem muncul. Dan yang menyelesaikan, yang mengatasi itulah sebenarnya adalah roh itu tadi, jiwa manusia itu tadi. Manusia dengan menggunakan akalnya kadang-kadang jauh lebih, bahasa Jawanya lebih kurang ajar daripada binatang. Binatang diajar selesai, dihajar selesai. Manusia dengan akalnya susah kadang-kadang itu. Sama-sama dia melakukan suatu kata-kata perbuatan yang dolim, yang tidak layak. Manusia jauh lebih tidak manusiawi daripada binatang. Kalau binatang itu contoh sekejam, sebuah binatang buas, mungkin kita kenal namanya singa, ya, binatang buas. Tapi singa itu kan juga tidak ada yang memakan sesama singa. Singa nggak ada yang makan anak singa. Mesti dipastikan singa itu akan makan binatang selain si singa. Tapi kok tidak pada manusia? Manusia kok juga tega memakan sesama manusia meskipun tidak secara langsung. Sekali lagi, meskipun tidak secara langsung. Maka dalam hal ini kita berpikir, karena kita merenung apa yang diingatkan oleh Allah. Kok ada ayat mengatakan wala taqtulu auladakum, ada 2 di surat An-Nahl dan di surat Al-Isra. Yang satu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, yang satu min imlaq. Kok Al-Quran memperingatkan janganlah kamu membunuh anak kamu secara akal biasa? Mana mungkin toh
sebab pembunuhan tadi diantaranya adalah baik khosyata imlak maupun min imlak, akibat takut kelaparan. Lah, habis ayat itu luar biasa isyarat Al-Quran. Nah, yang satu mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, yang satu nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada dua ayat, yang satu dibolak-balik, yang satu mendahulukan nahnu narzuqukum baru wa iyyahum, yang satu nahnu narzuquhum baru wa iyyakum. Yang satu tadi khosyata imlak, yang satu langsung min imlak. Di sini akhirnya dipahami oleh para ulama, yang satu ada orang yang membunuh baik langsung maupun tidak langsung yang disebabkan karena kefakiran tadi. Yang pertama, karena itu dia orang miskin, dia orang fakir, dia tega untuk membunuh anaknya karena nanti takut dia tidak bisa memberi makan anaknya. Itu yang pertama, dan itu masih logis. Tetapi ada yang tidak logis, bahwa orang tua membunuh anaknya tadi bukan karena takut anaknya tidak makan, takut dianya itu nanti menjadi miskin akibat dimakan oleh anak. Ini peringatan Al-Quran yang luar biasa. Ayat ini tentunya membunuh anak tidak sedang kita pahami ketika masa jahiliyah. Kalau ayat ini pada masa jahiliyah masih hangat ingatan seperti yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah punya pengalaman yang pahit saat itu, yaitu ketika pada masa jahiliyah anak perempuan dibunuh. Kenapa? Karena memang pada waktu itu menurut tradisi budaya wanita tidak banyak menguntungkan, tidak banyak menguntungkan dan tidak ada yang dibanggakan bagi wanita ketika masa jahiliyah. Karena masa jahiliyah itu istilahnya masa tribali, sebenarnya hidup ini seperti hewan, seperti rimba. Siapa yang kuat, siapa yang menang. Itu saja. Wanita dengan postur biologisnya mungkin tidak banyak menguntungkan, perang pun juga tidak bisa diajarkan. Maka mereka kalau punya keturunan wanita merasa malu. Maka terjadilah pada masa jahiliyah banyak orang yang membunuh anak-anak wanitanya itu. Lah Islam datang luar biasa untuk menyelamatkan kaum wanita. Meskipun kadang-kadang orang Islam pun juga tidak mau membaca sejarah perjalanan Islam ini, tapi lebih senang membaca dari sejarah yang dari Barat, yaitu gerakan feminisme. Dan ini yang diunggul-unggulkan, lebih mengunggulkan feminisme daripada ketika Islam datang menyelamatkan wanita. Dengan feminisme, dengan gerakan persamaannya, dan ada hal yang sangat prinsip, yaitu menafikan, meniadakan yang disebut dengan kodrat atau fitrah. Dianggap karena sama-sama manusianya, ya sama, tidak beda laki-laki dan perempuan. Tidak mau gerakan feminis, khususnya feminis sekuler itu untuk mengakui adanya fitrah jenis, bahwa laki-laki punya fitrah kelaki-lakian, wanita punya fitrah kewanita. Mereka tidak mau barat itu sama, sehingga bisa jadi akan ada orang menolak, saya tidak mau hamil. Itu akan ada karena memang mereka tidak mengakui adanya fitrah. Nah, kita kembali lagi kepada ayat yang di dalam surat Al-Isra dan surat An-Nahl tadi, bahwa Allah memberikan sebuah isyarat, memberikan isyarat adanya suatu kondisi kekeringan jiwa, kekeringan roh, sehingga terjadi suatu kondisi yang demikian itu. Manusia dengan akalnya, justru manusia bertindak, berlaku sesuai dengan nafsunya yang melebihi daripada nafsu kebinatang. Jamaah rahimakumullah,
Saya lanjutkan, saya ceritakan yang saya sampaikan kemarin, bahwa kekeringan batin, kekeringan hati ini mestinya yang lebih awal kita terapi. Maka gerakan-gerakan syariat, setiap ada momentum atau setiap ada momentum-momentum alam, Islam mengajarkan adanya suatu syariat. Ada gerhana, ada namanya syariat sholat gerhana. Ada kekeringan, ini ada syariat istisqa. Nah, yang penting dari istisqa ini, bahwa ini nanti akan kita padukan, karena saya ditanya oleh seorang ahli, Ustaz atau Pak, gimana letak posisi sholat istisqa? Toh karena memang secara hitungan memang belum, dan kalau sudah waktunya hujan, tanpa sholat istisqa pun juga akan hujan. Ini ada seorang ahli katakanlah ilmu alam yang bertanya demikian. Saya jawab begini, dalam pandangan Islam bahwa tauhid ada namanya tauhid rububiyah dan ada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengajarkan kepada Allah mengajarkan kepada manusia segala fenomena alam ini semua tidak lepas daripada kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kendali Allah terhadap alam itu dirumuskan yang namanya sunnatullah di alam ini. Dan saya katakan sunnatullah di alam ini itu yang bagian kecil yang Anda pelajari. Anda mempelajari sunnatullahnya, tetapi Anda tidak yakin dengan Allah yang menciptakan sunnatullah. Kalau lebih dari itu, saya jawab lagi, kalau lebih dari itu, kenapa kita harus sholat istisqa? Tahu sok nikmat Allah tidak sekedar hanya karena hujan, masih banyak nikmat Allah kok. Sebenarnya kita malu sholat istisqa kalau hanya sekedar untuk meminta hujan saja. Kenapa? Seolah-olah Allah itu sudah tidak memberi nikmat, sehingga umat istilah sekarang itu demonstrasi minta kepada Allah, ya Allah, ini loh kami ini sudah nggak bisa nikmati ya Allah, kalau nggak turunkan nikmat ini bahaya. Sebenarnya tidak segitu juga. Oleh karena itu maka dalam syariat sholat istisqa, anjuran-anjuran yang paling mendasar tidak serta-merta turunnya hujan, akan tetapi istisqa itu mengingatkan agar banyak beristighfar. Dan ini kembali lagi mengingatkan jangan-jangan kekeringan alam ini memang diawali dari kekeringan hati. Dan jangan-jangan juga Allah sengaja, saya tidak mengatakan sengaja, sunnatullah yang hari ini belum turun hujan, ini dibaca oleh orang yang beriman, inilah suatu peringatan. Dan masalah hujan turun dan tidak turun hujan itu masalah kecil, tetapi masalah yang lebih mendasar adalah ini akan menambah kesadaran manusia sebagai makhluk yang lemah atas keagungan Allah. Sehingga saya jawab pada seorang tokoh ilmiah tadi, bahwa kehadiran kita sholat istisqa bisa jadi akan mendapatkan buah. Andai kan hujan belum turun karena memang sunnatullahnya belum, tetapi kita mendapatkan catatan dari Allah, termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dan ini yang jauh lebih prinsip dari hanya sekedar turun hujan. Logikanya kalau dikasih musim kemarau saja bersyukur, apalagi kalau diberi hujan. Tetapi ingat, ada ayat yang mengingatkan bahwa sebagaimana kita hari ini sedang berteriak-teriak musim kemarau, akibat kemarau terjadi katakanlah kekeringan, sehingga di sana sini
Bojonegoro, Babat, Lamongan, hujan itu juga kadang-kadang bagian daripada musibah. Terus banjir lah sama, dan itu sudah dinasihatkan Al-Quran, tidak sekedar karena kekurangan air terus itu jadi suatu bencana. Bisa jadi ketika Allah menurunkan air itu juga suatu bencana. Nah, yang terpenting dari kondisi itu adalah itu semuanya adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi apapun kita ini dituntut untuk selalu ingat dan bersyukur. Maka di dalam surat Al-Baqarah ketika Al-Baqarah 1 ayat 164 ketika Al-Quran mengingatkan tentang penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ila akhir ayat. Di akhir ayat itu ditutup dengan kata-kata la ayatil liqaumin yaqilun. Apa yang terjadi di alam kehidupan ini sekali lagi jangan dipandang, jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Orang Islam harus berpikir cerdas. Kita jangan sampai hanya sekedar penggumun. Apa penggumun itu? Penghiran. Tapi anehnya yang ingin diingatkan oleh Al-Quran, sering manusia ini terhiran, kaget, gumun hanya pada ciptaan Allah, tetapi tidak mau gumun akan kebesaran ilahi. Maka kata-kata Allahu Akbar itu sejatinya adalah tidak ada kata-kata yang itu bukan dari bahasa manusia, itu bukan istilah manusia. Maka sholat ketika itu adalah hubungan kita kepada Allah, diawali dengan yang namanya takbir Allahu Akbar, bahwa selain Allah itu adalah kecil. Kita boleh heran, kita boleh respek terhadap apapun di alam ini, silakan, tetapi jangan lupa mestinya kalau kita respek terhadap ciptaan Allah, kita harus lebih respek dari yang menciptakan. Nah, kita ini sering hanya gumun, adanya gerhana bulan, gerhana matahari, gumun gerhananya, adanya kekeringan, gumun dengan kekeringannya, adanya banjir, gumun terhadap banjir. Tidak selangkah kita tingkatkan, kita ini harus gumun terhadap zat yang menciptakan fenomena. Ini yang menjadi penting. Oleh karena itu maka setiap ada fenomena alam itu ada syariat, agar sekali lagi agar justru fenomena alam itu untuk mengingatkan kita akan kebesaran ilahi. Nah, maka dengan kekeringan apapun yang ada bukan berarti ini kita tanggapi sebagai sesuatu yang bukan masalah. Andaikan itu masalah, kita sadar justru inilah media, inilah wasilah, ini momentum manusia untuk bermuhasabah diri, untuk belajar bagaimana kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita memanfaatkan betul momentum ini, sehingga saya sampaikan ketika rapat bersama memang ada yang nggak setuju. Nah, ini hati-hati, ini pemikiran modern ini kadang-kadang urusan ibadah itu kan urusan pribadi. Kenapa harus kita kita sampaikan, kita publikasikan? Saya sampaikan begini, kita ini adalah mayoritas Muslim. Sekali lagi, kita ini mayoritas Muslim. Kapan kita akan mempraktekkan syariat sunnah sholat istisqa kalau tidak momentum seperti ini? Itu nilainya luar biasa. Dan ketika kita melaksanakan sholat istisqa, contohnya sekali lagi, jangan targetnya itu karena hujan, tidak. Targetnya adalah kita sedang menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak
Ya memang sholat istisqa itu adalah sunnah, tetapi itu kan sunnah itu tidak muncul setiap saat. Munculnya ketika musim kemarau. Maka orang Islam itu, kata hadis Nabi, al-mu'min kulluhu khair. Orang mukmin itu dalam kondisi apapun akan selalu dalam keadaan yang baik. Idza asabathumul usarra, apabila mereka ditimpa kesenangan, kemudahan, syakara, dia akan bersyukur. Dan apabila asobathum ad-dharra, dan apabila ditimpa sesuatu musibah atau apapun namanya yang dirasa tidak enak, maka orang mukmin itu dia akan akan sabar. Syukur dan sabar itu adalah separuh dari iman. Syukru wasabru nisful iman. Jamaah rahimakumullah, inilah merupakan fenomena alam yang bisa kita ambil sebuah pelajaran dalam kehidupan. Maka ketika terjadi seperti ini, kondisi apapun, ada musibah, ada bencana dan lain sebagainya, bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, maka tidak menjadikan orang iman itu menjadi bingung. Justru semakin banyak peringatan Allah, maka akan justru semakin menjadikan keimanan, ketakwaan orang mukmin itu akan justru selalu bertambah. Jadi ketika terjadi musibah bencana, tidak menjadi kiamat. Dan ini kita buktikan, sekali lagi kita ingin membuktikan di negara kita ini, ketika terjadi musibah bencana, siapa pertama datang? Siapa pertama melakukan gerakan? Mayoritas adalah orang Islam, dan itu karena digerakkan oleh rasa keimanan. Nah, tapi kok gini, kok sering orang Islam dituduh sebagai radikal. Memang radikal, tapi radikalnya demi untuk menunjukkan keyakinan dan kepercayaan akan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Maka di sela-sela terjadi musibah bencana, maka justru disitulah kita ini keimanan kita sedang diuji. Hanya saja ketika terjadi fenomena alam ini, Allah melalui sabda Rasulnya memang mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, yang bersumber dari Abdullah bin Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini konten kitabipun hadis nomor 4009 konten kitab Ibnu Majah. Suatu saat Nabi jawab begini, qala akbara alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi pernah berdialog dengan kami. Ini menurut Quran Ibnu Umar. Faqal ya masyarul muhajirin, wahai para muhajir, orang-orang muhajir, khamsun idza utulitum bihinna. Ada 5 kondisi, ada 5 hal. Kalau 5 hal itu terjadi pada Anda, maka Anda akan diuji dengan suatu ujian. Tetapi Rasul mengatakan wa a'udzu billah an tudrikuhunna, tapi saya mohon kepada Allah mudah-mudahan ujian tadi tidak menimpa kepada Anda semua. Apa 5 hal itu? Yang pertama, lam tadharu fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashabihim
diindikasikan. Gitu. Kalau kondisi ini datang kepada Anda, kepada umatku, kapanpun, dimanapun, tunggu akan kata hadis Nabi, illa fasyafihim at-ta'un, maka Allah akan menurunkan namanya penyakit ta'un. Penyakit ta'un di dalam hadis itu memang nggak ada dijelaskan apa jenis penyakitnya, tapi adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Ulama sekarang ada yang mengatakan inilah salah satu jenisnya adalah seperti HIV. HIV itu kan sampai hari ini kan belum ditemukan obatnya virus itu. Dan virus itu unik, di mana penyakit yang disebabkan karena hubungan seksual, tetapi kok aneh, hubungan seksual yang tanpa nikah. Ini aneh, nggak ada orang kena HIV itu yang tidak ada HIV itu menimpa orang yang melaksanakan hubungan suami istri itu nggak ada, kecuali di antara salah satunya ada yang berkhianat. Ini unik, nggak ada teorinya, nggak ada ilmunya. Maka di sini ada pelajaran besar. Jangan meremehkan syariat Islam sekecil apapun, meskipun kadang-kadang akal kita tidak sampai. Saya sering memberikan contoh ini untuk menjelaskan, untuk meyakinkan berkaitan masalah antara riba dan syariat. Kan sering toh kita ini kalau kita bicara masalah ekonomi syariah, masalah perbankan syariah dengan bank konvensional, dengan bank ribawi, mesti akan ditanya apa bedanya. Bahkan kadang-kadang bank umum itu lebih murah daripada bank syariah. Kita hanya melihat murah dan mahal, sehingga masyarakat kita meskipun mayoritas kita 96% di 86% di Indonesia ini, tetapi ekonomi syariah, keuangan syariah kita hanya pada posisi 5%. Jadi perbankan syariah baik mulai BPRS apapun semuanya itu di Indonesia ini hanya 5%. Yang lain berarti adalah 85% itu yang bank konvensional. Ketika Allah menjelaskan riba, memang sedikit sekali yang bukan. Orang Arab mengatakan bahwa innamal bay'u mithlu riba. Jual beli ini kan sama dengan riba, atau riba sama dengan jual beli, Muhammad. Sama-sama mendapatkan keuntungan. Ekonomi syariah juga mencari keuntungan, ekonomi ribawi juga mencari keuntungan. Kan sama-sama dapat untung. Kenapa kok tidak boleh? Al-Quran Allah tidak meladeni, tidak melayani berdialog, langsung dipotong. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Yang baik dihalalkan, yang riba diharam. Kalau kita tarik ke belakang perbedaan ekonomi syariah dengan ribawi profit itu tadi, pada akad ekonomi Islam tidak boleh mengakadkan beberapa hal yang dilarang. Salah satunya menjual uang, itu tidak boleh. Yang namanya menjual harus barang, jasa, dan lain sebagainya. Maka ketika bank syariah tidak langsung seperti bank konven yang saya pinjam uang bunganya sekian, bank syariah tidak boleh. Bank syariah namanya pembiayaan. Kamu butuh apa? Butuh modal. Oke, akadnya nanti adalah namanya akad mudharabah. Itu. Terus nanti saya butuh apa? Saya butuh fasilitas. Namanya nanti akan ada namanya akad murabah. Dan nanti berbagai akad-akad sebenarnya di dalam ajaran Islam itu ada. Tetapi sekali lagi akad menjadi hal yang penting. Murabah, misalnya seorang petani atau seorang ekonomi kecil, saya mau punya pabrik ini tapi saya nggak punya alat, silakan saya belikan, bank belikan. Nggak boleh bank terus ini bank beli, nggak boleh, bank harus membelikan ini alatnya, terus disepakati harganya berapa, terus nanti mau kasih keuntungan berapa. Tidak boleh menjanjikan keuntungan di
itu ekonomi syariah, meskipun kadang-kadang memang ada teman-teman kita yang di syariah itu ngambil praktisnya sehingga masyarakat kok bodoh kalau ekonomi konvensional. Jangan menyalahkan prinsipnya, sistemnya itu adalah perbedaan antara syariah dan ribawi sama juga dalam akad, sama persis tadi masalah kabul tadi itu, suatu penyakit yang disebabkan karena hubungan laki-laki dan perempuan yang di luar nikah. Maka apa yang membedakan antara zina dan nikah adalah akad gila, yang ketika diakadkan qabil tu nikah niku menjadi halal, ketika tanpa itu jadi haram. Gila nggak masuk akal kata-kata itu, tetapi itulah syariat. Jadi terus kata Nabi tadi, bencana tadi akan datang jika lumaha. Yang pertama tadi adalah ketika fahisyah, kenistaan, kemaksiatan sudah merajalela, menyebar kemana-mana, bahkan diumumkan, dilakukan secara terbuka. Kemarin ada heboh di Jogja itu, seorang dokter itu yang punya penelitian ilmu yamin berkesimpulan, oh ternyata melakukan hubungan itu yang dikatakan berdosa zina itu kalau dilakukan di tempat umum terbuka. Kalau secara tertutup dan sukarela tidak, akan konyol ini. Dari mana yang dipakai adalah secara itu logika positivisme barat. Memang barat tidak punya suatu keyakinan, barat bahasa samarela sudah selesai. Sampai andekan itu sukses, nanti akan terjadi lagi yang kemarin sudah mulai heboh masalah LGBT itu. Dan ini sudah menjadi tuntutan agar Indonesia bisa memayungi adanya undang-undang untuk melindungi hak privasi anak bangsa untuk nikah sesama jenis, karena itu dianggap sebagai hak asasi. Itu kan binatang aja nggak ada melakukan kayak gini gitu. Kok ini mau? Dan ini tuntutan ini terus diajukan karena kata mereka ini bagian daripada toh Indonesia yang termasuk negara yang demokrasi. Ini bermasalahnya. Berarti belum demokrasi, belum Pancasila kalau masih belum bisa menuruti hak-hak asasi anak bangsanya. Ini Bapak Ibu sekalian, ke depan problem kita luar biasa. Semakin hari dulu katanya negara kita otoritarian, sehingga minta adanya reformasi agar adanya kebebasan. Ternyata ketika reformasi malah bukan kebebasan yang kita dapat kebablasan kita. Tuntutan LGBT agar juga kabulkan dan lain sebagainya itu. Terus bencana yang akan disampaikan atau adalah wal auja, suatu kelaparan allati lam takun madad fi aslafihim alladzina maut, yang bencana itu nanti akan lebih dahsyat yang belum pernah terjadi pada kaum-kaum yang lalu. Ini peringatan. Meskipun kita punya sejarah kaumnya Nabi Lut gitu, kita punya sejarah kaumnya Nabi Nuh, kita punya sejarah kaum-kaum yang lalu, tapi kata Nabi, kalau umat Muhammad melakukan hal ini nanti dampaknya lebih dahsyat daripada kaum yang lalu. Ini peringatan Nabi kita. Yang kedua, walam yang usul mikyala wal mizana illa akhadhu bisinin wa syiddatil ma'unati wa jawri sultan alaihim. Apabila pengurangan takaran, pengurangan timbangan, pengurangan kualitas sudah menjadi budaya di masyarakat. Ini kan kecurangan sudah menjadi budaya masyarakat. Kata Nabi, Allah akan menurunkan akhadhu bisinin wa syiddatil ma'unah. Akan ditimpa suatu paceklik, termasuk mungkin juga kekeringan yang panjang dan kelaparan. Ditambah
jangan-jangan masyarakatnya yang memang tidak jujur, dan itu lebih dominan. Pemimpin nggak jujur karena yang mengangkat pemimpin adalah rakyat, turunkan. Tapi kalau sudah rakyatnya yang nggak jujur, ini yang problem. Oke, leres. Kita tidak sekedar pemimpin nggak jujur, iya, tetapi problemnya adalah siapa yang mengangkat pemimpin tidak jujur. Berarti kalau ada pemimpin yang tidak jujur, berarti diangkat oleh rakyat yang tidak jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, bisa diturunkan secara konstitusi, melalui konstitusi tentunya, gitu. Tapi kalau sudah rakyatnya nggak jujur, nggak ada konstitusinya. Undang-undang dasar juga belum mencakup. Nanti kalau rakyat nggak jujur, diusir dari negara Indonesia atau dicabut hak kerakyatannya, belum ada juga. Ini problem, dan ini mengingatkan jauh lagi, kalau memang masyarakat sudah mentalnya sudah tidak jujur, tentunya yang usul mikyal wal mizan ini saat itu kondisi masyarakat Arab hanya dalam bidang transaksi ekonomi. Kalau dalam konteks modern segala bentuk kehidupan, atau bahasa modernnya disebut dengan korup. Korup itu tidak sekedar mengambil uang negara saja, dan korup itu tidak sekedar pejabat, masyarakat pun juga bisa korup, bisa dilakukan oleh siapapun. Dan korup tidak sekedar materi, yang maksudnya jam kerjanya 7 jam, hanya masuk kerjanya 5 jam. Korupsi waktu. Nah, kalau sudah mental ini sudah rusak, jual makanan yang mestinya kalau manis itu pakai apa manis? Gula, tetapi sudah tidak pakai gula, gitu, pakai zat lain yang hanya terasa manis. Itu kan juga bagian daripada mengurangi timbangan data karena berbentuk kualitas. Dan saat kenapa ikan boten dipun akali, karena memang teknologi memang bisa untuk membantu itu. Sekarang rasa apapun kan bisa belum tentu itu adalah rasa yang aslinya, itu berasal dari zat kimia kadang-kadang itu. Itu peringatan yang kedua. Peringatan yang ketiga, walam yang na'u zakat amwalihim illa muni'u al-qatar. Nah, ini musim kemarau ini mungkin ada kaitan dengan ini. Kalau sudah masyarakat sudah enggan untuk mengeluarkan zakat, maka hujan dari langit pun enggan turun di tangan. Kalau rakyat masyarakat enggan membayar zakat, hujan pun juga enggan turun. Niki kita jadikan muhasabah. Kenapa Allah memotong sebagian umatnya? Jangan-jangan akibat dari perilaku hambanya. Ilamunimu al-qatra minas sama. Nah, dilanjutkan walau lal bahaim lam yumtaru. Andai kan bukan karena rasa kasih sayang Allah terhadap binatang, maka Allah gak akan menurunkan hujan kepada manusianya. Ini janji Rasul ini. Jangan-jangan hujan ini bukan karena manusia, tapi karena kasih sayang Allah kepada makhluk lain yang tidak berdosa. Tetapi memang ada ayat yang lain. Kalau sudah suatu kemaksiatan itu nanti akan menimpa semuanya. Tidak sekedar orang yang bermaksiat, binatang pun juga akan kena. Dan ini terus janji Rasul begini. Jadi kalau sudah masyarakat mana zakat, tidak mau enggan membayar zakat, tapi ini terasa betul. Andai kan orang Islam itu jujur bayar zakat, gak ada orang miskin. Kalau orang itu jujur membayar zakat, tidak ada orang miskin. Mestinya teorinya mengatakan kalau ada orang miskin berarti ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Lebih dari itu kadang-kadang zakatnya sudah sedikit, tetapi ngeruk jatah rakyat lebih banyak, gitu. Sungai ini dikuasai, udara ini dikuasai, gitu. Jalan raya ini dikuasai, semua dikuasai, rakyat tinggal bayar saja. Dan keuntungan itu kepada orang kaya.
lahar, kena jalan tol. Saya nggak tahu kemana rakyatnya yang kena pembebasan jalan itu, nanti maksudnya bagaimana kita juga tidak tahu. Tetapi yang sudah punya jalan tol, oh sudah jaminan sampai tujuh keturunan kita, tinggal uang masuk saja. Yang keempat, walam yang kudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan minhum ghairihim. Kalau sudah orang masyarakat mengingkari, membatalkan, mengkhianati janji Allah dan Rasulnya, illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, maka Allah akan menguatkan musuhnya. Jadi musuh lebih kuat daripada kita. Kita takut musuh itu bukan masalah senjata dan tidak senjata, tetapi akibat masyarakat umat Islam yang sudah tidak lagi komitmen dengan janji Allah dan Rasul. Kalau hanya sekedar masalah senjata, ya dulu kita punya pengalaman, orang Indonesia punya pengalaman musir Belanda yang saat itu sudah menggunakan senjata canggih, hanya dengan bambu runcing ternyata Belanda kalah. Nah, itu sejarah mestinya menjadi pelajaran. Apa saat itu yang bisa menjadikan itu adalah karena umat sebagai umat beragama komitmen terhadap ajaran agama. Ya saat itu kalau orang Islam ya Islam tenanan. Kalau sekarang Islam itu kan strategis, nilai strategis Islam itu. Oh karena mayoritas Muslim ya kita ikut-ikutan. Atau dia demi untuk menghidupkan pasar. Ini kondisi sampai maaf kita itu kalau sudah ngeten. Saya belajar ke salah satu toko. Saya sebut aja, meskipun tidak harus kalau terang-terang nanti kena undang-undang ITE nanti gitu. Belajar satu toko, katakanlah toko jelas adalah miliknya saudara kita. Tapi kok front yang di depan ini tadi pelayanan pakai jilbab, ya Allah. Seolah kita bangga, oh ini adalah Islam. Tetapi saya sebenarnya kasihan, wahai teman-teman yang pakai jilbab, sampai sebenarnya tidak lebih daripada ibarat apa namanya umpan pancing, hanya sekedar untuk meraih keuntungan saja. Kadang-kadang kasihan kita itu teman-teman kita yang dijadikan sebagai di front office, yang dijadikan garda depan hanya sekedar untuk meraih simpati konsumen. Maaf, sampai di karaoke ada yang pakai jilbab juga yang melawan depannya itu. Minta maaf ini. Nah pertanyaannya ini apakah karena semaraknya Islam atau justru ini pelecehan terhadap Islam? Ini kadang-kadang. Tapi sekali inilah realitas modern yang dengan segala sesuatunya katanya adalah kebebasan. Kenapa kita hari ini kalah dengan orang lain? Bukan masalah karena senjata, masalah apa? Karena pertama kata Nabi tadi adalah kita ini sudah mengkhianati perjanjian dengan Allah dan Rasul. Akibat yang nanti perjanjian Allah dan Rasul yaitu syariat tadi, maka Allah sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim, maka Allah akan menguatkan dan menundukkan kita kepada musuh kita. Fa'akhadhu ba'dha ma fi aydihim, akhirnya sebagian kekuatan kita diambil oleh musuh. Wilayah angkasa kita juga sudah dikuasai oleh orang lain. Teritorial kita boleh tambang emas di negeri kita, tapi kekayaannya sudah dibawa oleh orang lain. Apalagi mulai 2015 kemarin sudah ada agreement adanya masyarakat ekonomi ASEAN itu, ekonomi Asia ini sudah terbuka betul. Lah orang lain kita, jadi kalau orang lain mengekspor ke negeri kita adalah merupakan mengekspor kebutuhan hidup, lah kita itu aneh Indonesia mengekspor manusia, bukan produk industri. Dan produk manusianya yang diekspor itu adalah bukan tenaga profesional, tetapi
kejahatan kemanusiaan. Dan setiap hari berita itu terus. Kalau dulu luar negeri sudah, sekarang sudah ada beritanya, sekarang terjadi di dalam negeri, mempekerjakan anak di bawah umur untuk dijual nilai-nilai kewanitaan dan lain sebagainya. Sekali lagi jadinya adalah kita prihatin. Dan yang terakhir, wa alam yakum ummatuhum bi kitabillah. Ini mungkin kita kasih tanda petik ini karena memang negara kita bukan negara Islam, tapi ini peringatan Nabi. Siapa pemimpin yang tidak mau menjalankan hukumnya sesuai dengan kitabillah wa yatakhayyar mimma anzalallah, dan meragukan apa yang diturunkan oleh Allah, illa ja'alallahu ba'sahu bainahum, maka Allah akan menurunkan kondisi kesengsaraan. Sebenarnya yang kitabillah hukumi dengan kitab Allah tidak harus logo-logo Al-Quran, karena Indonesia disebut undang-undangnya tidak di atas namakan Al-Quran, tapi dirumuskan oleh orang yang beragama. Tapi permasalahannya undang-undang itu juga tidak dijalankan, sehingga ada ungkapan hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas, ada istilah-istilah kata semacam itu. Ini salah satu indikator pemimpin yang tidak mau menjalankan sebuah undang-undang yang telah disepakati. Lah kalau sudah demikian, maka tunggu illa ja'alallahu ba'sahu bainahum, maka Allah akan menurunkan suatu kondisi yang menyusahkan di antara kita. Jangan rahimakumullah, ini mahal ini yang dijanjikan, yang diingatkan oleh Rasul. Oleh karena itu, maka di dalam Islam, dalam kondisi momentum apapun dalam kaitan menyikapi adanya fenomena alam, Al-Quran atau Islam selalu menyodorkan suatu syariat ibadah, karena permulaan masalah kehidupan itu sebenarnya bermula dari diri manusia. Maka kalau kekeringan alam, mungkin tidak terlalu signifikan, dan jangan-jangan kekeringan alam ini memang diawali dari kekeringan hati. Kalau ada bencana alam, sama juga bencana alam kecil. Loh Pak, kecil tahu bencana alam kecil? Iya, bencana alam terjadi gempa. Beberapa saat yang lalu di Jogja terjadi gempa, hancur semuanya. Sekarang sudah mulai ke Bali. Di Aceh tahun 2004 yang dihantam tsunami yang hampir habis itu, sekarang jauh lebih berkembang, lebih canggih. Tapi kalau sudah bencana sosial, itu kadang-kadang kita tidak sadar, dan itu kadang-kadang tidak bisa direhabilitasi. Sering saya katakan, meskipun saya sering mendapatkan kritik, Pak, waktu bencana dengan kok tidak merasa empati, kok malah mengkritik. Loh, saya tidak mengkritik bencana, ini muhasabah, dan ini janji Allah. Banyak ayat yang menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah tidaklah berniat, Allah tidak hobi untuk menyiksa kaumnya, tetapi kaum itu sendiri yang boleh. Karena tetap Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Bahkan yang terasa hadis tadi, kekeringan ini akibat olah tingkah manusia. Allah tidak menurunkan hujan, tapi karena ada makhluk lain yang berupa binatang, maka Allah masih menurunkan itu. Itu Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan ini sejatinya adalah tidak lain, semuanya itu adalah disebabkan karena olah tingkah laku manusia. Jamaah rahimakumullah, maka oleh karena itu setiap ada fenomena alam apapun namanya, monggo kita jadikan sebuah momentum. Pertama, untuk saling mengingatkan kepada masyarakat. Kalau ini belum, kalau di Bojonegoro sudah mulai gerimis, ayo kita ingatkan masyarakat untuk bermuhasabah. Semoga dengan muhasabah ini nanti Allah akan segera menurunkan rahmat dan
Jadi kedoliman manusia tidak sekedar kembali kepada manusianya, tetapi kedoliman manusia juga berdampak kepada makhluk yang lain. Dan sekali lagi, semua hal apa yang terjadi dalam kehidupan dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya bencana apapun di lautan, di daratan, di udara, itu semuanya adalah akibat olah tingkah manusia, baik kedoliman manusia sesama makhluk ataupun kedoliman manusia kepada sang khalik. Dan kadang-kadang agama untuk permainan. Coba kita nggak bisa bayangkan. Kalau memang tidak percaya, silahkan nggak percaya. Karena memang Islam tidak pernah memaksa. Tetapi kalau mau berislam, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara total. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi mungkin tidak banyak hal yang bisa kami sampaikan, tetapi hanya kami ingin mengingatkan kembali tentang kehidupan kita ini. Sebagai orang Islam, sekali lagi apapun kondisinya, kita jadikan sebagai momentum untuk bermuhasabah, semakin mendekatkan diri kepada Allah